selamat datang di YouTube channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit membawa teman-teman semua jalan-jalan. Tapi sebenarnya saya udah berada di tempatnya sih. Saya mau menjelaskan sedikit tentang Domter. Jadi yang ada di belakang saya ini disebut sebagai Domter, atau di tempat kita lagi duduk sekarang ini disebut sebagai Domter. Domter ini dibangun di awal abad ke-20. Sekitar tahun 1929 sampai tahun 1932. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk membangun tempat ini. Dan konon katanya tempat ini dibangun oleh warga Seget untuk menunjukkan rasa syukur mereka karena mereka sudah terbebas dari bencana banjir yang ada di Sungai Tisa di samping sebelah sana ya. Dan tempat ini sangat indah, dibangun oleh beberapa orang arsitek terkenal, dan tema pembangunannya ini terinspirasi dari Stockholm ya, dari gedung-gedung yang ada di Stockholm. Dan nanti teman-teman semua akan saya bawa keliling. Tapi yang pertama yang paling jelas adalah bangunan yang paling bersejarah di tempat ini adalah itu menara yang di belakang sana itu. Nah itu menara yang dibangun dari abad pertengahan, sementara yang lainnya ini dibangun pada awal abad ke-20. Oke, jadi stay tune aja di channel YouTube saya. Nanti akan saya bawa jalan-jalan. Oke, saya akan jelasin satu persatu. Thank you. Nah, yang pertama ini dia bangunan yang saya bilang, bangunan yang dari abad pertengahan tadi ya. Ini disebut sebagai Domotor Tower. Dibangun pada abad pertengahan, namun bangunannya sudah banyak diberikan sejenis kayak perbaikan ya. Tapi bentuk kalau bisa kita bayangkan dari abad pertengahan ya, bentuk aslinya seperti ini. Cuman teman-teman bisa lihat bahwa bagian batanya ini sudah banyak diberikan pemugaran ya, perbaikan ya. Di sini ada keterangannya sih tentang bangunan ini dalam bahasa Hungari pastinya. Oke, ada ya ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada tulisan Century 10 nih. Nah, kalau abad pertengahan ya mungkin sekitar itu ya, di abad ke-10 sampai abad ke-12 ya. Nah, ini sepertinya bertuliskan bahasa Latin ini, bukan bahasa Hungari tapi bahasa Latin. Nah, bisa kita bayangkan apa yang ada di sini pada abad ke-10 ya. Sungguh indah sekali. Dan warga Seget di kota Seget membangun sebuah gereja Katolik yang sangat besar pas di samping menara ini. Nah, ini dia gerejanya. Oke. Nah, ini gereja Katolik terbesar nih yang ada di Seget. Nah, konon katanya ini dibangun karena warga Seget ingin mensyukuri atau menunjukkan rasa syukur mereka kepada Tuhan karena terbebas dari banjir besar yang terjadi di Sungai Tisa. Itu sekitar tahun 1929 tadi ya. Nah, ini yuk kita ke sana yuk. Sini gereja ini mostly berwarna orange dan bergaya bata ya, batu bata di luarnya gitu ya. Tapi sangat indah sekali, dan ada 2 menara besar di sampingnya. Nah, itu. Menaranya sangat simetris ya. Ada 4 sisi dari menara ini, dan di masing-masing sisi itu ada sejenis kayak jam. Dan anehnya nih, bel dari gereja ini berbunyi dalam beberapa kali waktu dalam sehari, bisa sampai 5 atau 6 kali. Dan anehnya juga itu belnya berbunyi ketika waktunya sholat bagi orang-orang Islam. Saya nggak tahu entah apa ada hubungan atau tidak di sana. Coba kita dekati bagian reliefnya. Nah. Oke, ini bagian pintunya ya. Kalau di hari Minggu selalu rutin ada kegiatan keagamaan di sini. Nanti kalau ada waktu kesempatan kita coba masuk. Jadi teman-teman semua yang nanti kalau punya kesempatan datang ke sini, bisa nih datang ke sini, bisa memuaskan mata melihat pemandangan yang bagus dari gedung-gedung yang ada di Hungaria, terutama yang ada di Seget. Di
bisa melihat secara langsung ya. Oke. Nah, bagian lain dari Dome Square yang terpenting adalah area terbuka yang ada di depan gereja. Nah, itu belnya berbunyi lagi tuh. Jangan-jangan ini waktunya sholat duha ya. Karena ini udah jam setengah 8 pagi kalau di Szeged. Nah, ini bagian Dome Square. Nah, ini biasanya digunakan oleh masyarakat Szeged untuk acara-acara yang sifatnya sosial. Maksud saya sosial di sini adalah kalau mereka mau berkumpul ya. Biasanya di setiap summer ada acara di mana warga Szeged bisa berkumpul di sini. Nah, seperti kita lihat di lapangan Dome Square ini dikelilingi oleh gedung yang panjang dan juga sama bergaya batu bata juga, tapi warnanya agak lebih gelap. Ini adalah bagian dari Universitas Szeged. Kalau di sana itu adalah Fakultas Kesehatan sebenarnya, Fakultas Kesehatan. Jadi banyak mahasiswa Indonesia juga sebenarnya, ada beberapa, tidak banyak, yang belajar di sini. Ya, nah di bagian sana itu adalah sejenis monumen peringatan. Nanti kita akan ke sana, kita akan lihat. Itu adalah orang-orang yang berjasa di kota Szeged, dan beberapa di antaranya orang yang berjasa dalam membangun Dome Square ini. Ya, jadi secara teritorial Dome Square ini seluas 1.300 meter, di mana masyarakat ini adalah arena terbuka yang terbesar, yang lumayan besar di Hungaria bahkan. Jadi masyarakat dalam saat-saat tertentu bisa berkumpul di sini mengadakan acara dalam peringatan kegiatan tradisional atau apapun, terutama di musim panas ya. Oke. Ya, sekarang kita coba pergi ke sana, ke tempat beberapa monumen. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Tapi kelebihannya di sini bebas sampah dan tidak ada suasananya lumayan adem ya, tidak terlalu banyak orang. Mungkin karena saya ngambilnya di pagi hari, cuman kalau siang hari juga tidak terlalu padat. Oke, kita akan mulai dari tempat sini. Nanti kita akan lihat beberapa patung-patung peringatan. Nah, di sini kalau kita lihat pemandangannya bagus ya, seperti lorong yang agak-agak gelap, agak-agak remang-remang gitu. Tapi kalau kita lihat, kita tarik videonya ke sana. Nah, ini sangat spesial nih, tempat yang cocok banget dan spot yang bagus untuk foto-foto sebenarnya. Nah, di bagian dinding sebelah kanan ini banyak tokoh-tokoh yang berjasa bagi Szeged ya. Nanti teman-teman bisa searching sendiri ya. Ini namanya Erkel Ferenc dari tahun 1810 sampai 1893. Nih. Ya, di sini ada Kolisek Ferenc 1790 sampai 1838. Wah, lumayan klasik juga nih. Nah, ini ada keterangannya. Dan yang saya paham hanya kata-kata Magyari. Magyari itu artinya Hungaria. Banyak kata yang belum paham, yang harus dipahami. Sini ada Lis Ferenc. Nah, ini dia, ini yang terkenal nih. Ini bahkan dijadikan sebagai nama bandara internasional yang ada di Hungaria. Ya, ini terinspirasi dari seorang poet atau seorang sastrawan, dan namanya dipakai sebagai nama bandara yang ada di Hungaria. Dia hidup di abad ke-19 ya. 1811 sampai 1886 gitu ya. Kalau di sini orang-orang yang bergerak di bidang sastra itu sangat dihargai. Nah, ini ada Baro Edvard Sloran. Nah, ini juga nih terkenal. Kalau Edvard Sloran ini bahkan dijadikan sebagai nama kampus di Budapest. Itu seperti UI-nya Indonesia. Ya, Edvard Sloran yang hidup tahun 1848 sampai 1919.
Dan di bawahnya ada Jadwiga Anyos. Kurang tahu ya itu siapa, cuma nanti kita bisa searching gitu ya. Ini ada Polly Arnold ya, 1823 sampai 1886. Dan masih banyak lagi ya yang merepresentasikan kekayaan kebudayaan Hungari dan bagaimana mereka mempertahankan kebudayaan mereka biar bisa dipahami dan dipelajari oleh generasi muda. Ini ada Corvinus Hungary. Nah, ini sejenis seperti apa ya, dari kaum bangsawan atau kesatria pada saat itu, bahkan juga namanya diabadikan sebagai nama Corvinus University yang juga ada di Budapest. Oke. Ya, ikonik sekali ya dan sangat terjaga. Oke. Dan masih banyak lainnya teman-teman sampai sana nih, sampai ujung ya. Dan bagus di sini, dari setiap spot yang kita datangi di sini sangat bagus untuk berfoto. Nah, di sini gerejanya dan menaranya terlihat sangat indah. Ya, kita coba jalan ke sana ya. Itu juga ikon dari kota Szeged. Oke, ikon dari kota Szeged. Dan ya, nanti mungkin saya akan eksplor banyak bangunan-bangunan yang ada di kota Szeged ini dulu sebelum saya nanti merambah ke kota-kota lainnya yang ada di mungkin Budapest misalnya, atau kota Pécs, atau kota Sopron, atau Kaposvár dan lain sebagainya. Nah, ini spot yang bagus nih kalau teman-teman punya kesempatan ke sini untuk berfoto di sini di depan ikon Szeged ya. Di situ ada latar belakang gereja beserta tower yang dari abad pertengahan tadi. Kemudian di sini ada tulisan Szeged berwarna merah dan putih ya. Nah, itu ada satu orang foto di sana. Nah, tulisannya sangat bagus sekali dan sangat ikonik ya. Ya, banyak orang foto di sini. Nah, dan di sini itu orang Hungari itu ketika ada yang berfoto, mereka lebih cenderung untuk memberikan space untuk kita, karena termasuk golongan orang-orang Eropa yang ramah dan tidak usil gitu. Nah, di sini juga sangat aman sekali ya, sebagai informasi. Nah, banyak sekali tempatnya. Oke teman-teman, itu ya sesi jalan-jalan kita hari ini. Kita mulai dari gedung atau tempat yang disebut sebagai Domter dulu. Nanti saya janji saya akan keliling kota Szeged dan bawa teman-teman semua supaya bisa tahu dan bisa merasakan bagaimana rasanya berada di tempat yang indah seperti ini ya. Stay tune terus di channel YouTube saya. Terima kasih dan bye-bye.